Shalom Bapak Ibu Saudara, kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan ibadah pagi secara online. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan bagi Tuhan. Kami yakin dan percaya yang ada di rumah hari ini. Shalom, lambaikan tangannya semuanya. Hari ini pagi ini biarlah Tuhan memberkati ini. Mari kita satukan hati kita untuk menyembah Dia, memuji dan memuliakan nama. Terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus. Engkau lawat kami Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus. Engkau menyertai kami Tuhan sampai akhir zaman Tuhan. Kami yakin dan percaya dengan iman kami. Engkau beserta kami Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah dalam setiap kami Tuhan. Berkati kami Tuhan yang ada di sini, yang ada di rumah. Kami akan percaya, kami akan siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari kita katakan yang percaya, katakan amin. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Ku mau tinggikan diri-Mu. Oh, haleluya. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Haleluya. Terima kasih. Oh, Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Oh, ku mau tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau rasakan Tuhan hadirat-Mu, hadirat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Oh, jamah kami Tuhan, jamah kami, lingkupi kami, lingkupi kami dengan sayap-Mu. Mau mengalir, ku mau mengalir bersama-Mu seperti rusa. Oh, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, oh, mengatasi bumi. Mari katakan tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, oh, mengatasi, mengatasi bumi. Tinggikan, oh, tinggikan. Life.
padamu Tuhan, atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu Tuhan. Engkau kudus, sebab Engkaulah kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu, haleluya, katakan tinggikanlah dirimu, tinggikan dirimu, oh, mengatasi langit, oh, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikanlah, tinggikan dirimu, oh, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, oh, mengatasi, tinggikanlah, oh, tinggikanlah, yeah, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, oh, haleluya, mengatasi bumi, tinggikanlah, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, oh, mengatasi bumi. Mari katakan tinggikanlah, oh, tinggikan, haleluya. Engkau tinggi, Engkau kudus, haleluya. Terima kasih Yesus. Besaran-Mu Tuhan, haleluya, mengatasi bumi, oh, Engkau Raja segala raja, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi, oh, tinggikanlah, yeah, tinggikan dirimu, mengatasi langit,
Saudara bagi Tuhan. Haleluya, mari kita sembah Dia. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau berkuasa Tuhan atas negeri kami Tuhan. Engkau kudus. Haleluya, haleluya. Kami mau rasakan Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu. Terpujilah namamu. Sebab Engkau baik. Kami mau nyatakan iman kami. Engkau kudus. Engkau layak disembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Oh, Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, oh, layak disembah. Engkau kudus, oh, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, oh, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau rasakan Tuhan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami mau siapkan hati kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yakin dan percaya Roh Kudus hadir di tempat ini dan di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini pagi yang indah, kita masih sempat memuliakan nama Tuhan pagi ini. Biarlah kita yang orang-orang yang percaya, orang-orang yang ditebus. Kita ditebus karena oleh darah Yesus. Saudara percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat pujian, mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya. Yeay. Woo. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari katakan, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan yang di rumah katakan, dengarkan panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekarang waktu untuk berdiri bagi bangsa. Semua yang di rumah yang mau bangkit kata bangkit. Haleluya. Bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Siapa? Yesus Raja kita. Haleluya. Siapakah Raja? Dialah Yesus Raja.
kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Oh, bukan pabrik, bukan pabrik, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan pabrik, nyatakanlah, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berdiri, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Siapakah raja? Dialah, oh Yesus Raja, dialah, dialah Raja. Siapakah raja? Dialah. Semua katakan Yesus Raja, Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Ucap syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Pagi ini sukacita kita mengalir dalam kekuatan kita bersama Yesus yang baik. Mari kita siapkan hati kita untuk menyiapkan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini Tuhan. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan, lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Seperti rusa Tuhan Yesus yang rindu sungai Tuhan. Begitu juga jiwa kami Tuhan Yesus, merindukan Engkau Tuhan. Kami orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang yang ditebus Tuhan dengan darah-Mu Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau baik bagi kami Tuhan Yesus. Engkau terang bagi jalan kami Tuhan. Engkau nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus Kristus. Bawa kami Tuhan selalu lebih dekat Tuhan. Apapun permasalahan kami Tuhan, pada pagi hari ini kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau menyertai setiap langkah kami Tuhan. Setiap jalan kami Tuhan. Kami mau nyatakan dengan iman kami Tuhan. Engkau baik, Engkau selalu baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Katakan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mereka pujian. Haleluya. Haleluya. Oh. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan Yesus dengan senang hatimu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya
persilakan bagi hamba untuk melayani. Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya, kaulah segalanya bagiku. Terima kasih banyak Bapa, pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami anugerah untuk kembali mengucap syukur, menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepada Tuhan. Mengawali pekan pertama dalam bulan Juni ini, di tengah suasana pandemi, tetapi kami percaya kasih karunia Tuhan tak sekejap pun meninggalkan kami. Dalam kesukaran dan kesulitan kami sebagai bangsa, sebagai bagian dari warga bangsa-bangsa di muka bumi, biarlah terobosan-terobosan rohani terjadi bagi tiap orang yang mencari dan merindukan Tuhan. Sebagaimana kami juga yang pagi hari ini di rumah masing-masing, di tempat ini mencari wajah Tuhan, mempersembahkan ucapan syukur dan hidup kami. Kiranya kasih karunia Tuhan memenuhi kehidupan kami sekalian. Roh-Mu yang kudus yang setia menuntun, terus menyertai kami, Immanuel dari dalam kami, sehari demi sehari, supaya semua rencana Allah digenapi di dalam kami. Terima kasih Bapa, urapi dan berkati setiap telinga dan hati kami, urapi dan berkati juga pemberitaan firman Allah. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu, supaya setiap kami diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, supaya kami juga dapat memberkati orang-orang di sekitar kami, dengan kehidupan yang terus diperbaharui oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, yang sepakat kita berkata semua, amin, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pagi hari ini. Meskipun sudah mulai ada relaksasi di berbagai tempat dan beberapa tempat ibadah, baik Kristen maupun juga agama yang lain telah memulainya. Tetapi kita sebagaimana edaran dari Dirjen Bimas Kristen maupun juga situasi yang tiap-tiap daerah berbeda satu dengan yang lain, kita sedang mempersiapkan itu semua dan terus berdoa supaya semua tetap ada di dalam pertolongan Tuhan dan kita boleh dalam mungkin waktu-waktu yang ke depan bisa beribadah tentu dengan memenuhi protokol kesehatan sebagaimana yang diatur oleh pemerintah. Pagi hari ini adalah hari minggu yang pertama seyogyanya kalau kita berkumpul, kita mengadakan perjamuan kudus, tetapi untuk saat ini kita hanya menggunakan momentum hari-hari yang penting yang bersejarah dalam kalender gereja, dalam hari raya Kristen, seperti hari Pentakosta kemarin, tetapi pagi ini kita tidak mengadakan perjamuan kudus, tetapi biarlah kita tidak kehilangan sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan yang mengasihi kita semua. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Nah, kalau minggu kemarin kita cerita tentang Pentakosta, maka itu satu sukacita. Itu disebut Hak Safot, satu hari raya, pengumpulan. Hari raya yang pekan yang ke-7. Jadi sebelum hari raya ini, ada hari raya yang lain juga. Hari raya Paskah, di mana anak domba tersembelih dan kemudian mereka memasuki hari raya tidak beragi. Jadi berarti setiap orang yang telah diperdamaikan dengan Tuhan harus hidup dalam suasana hari raya roti tidak beragi. Tidak beragi berarti tidak ada dosa, tidak ada kemunafikan, tidak ada tabiat-tabiat lama yang menguasai kehidupannya. Dan kemudian dalam sejarah, secara kronologis, tibalah hari raya Pentakosta. Waktu orang-orang Israel berkumpul di satu tempat, maka hari itu juga Tuhan mencurahkan rohnya yang kudus. Ada sebuah korelasi dengan apa yang terjadi
pada saat hari raya Haksafot itu, hari raya penuaian, dengan apa yang Tuhan lakukan dalam menggenapi firman-Nya. Mereka bukan saja bersuka cita karena pengumpulan panen gandum dan sebagainya, tetapi lebih dari itu, hari raya Pentakosta adalah hari raya pengumpulan jiwa-jiwa yang sejak saat itu sampai hari ini kerajaan sorga menerima tuaian jiwa-jiwa yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan penebus mereka. Nah, saya menjuduli dengan tragedi Sinai, lebih tepatnya di kaki Gunung Sinai, sebagaimana dicatat dalam Keluaran pasal 32. Dan membandingkannya dengan sukacita pada hari raya Pentakosta. Ada korelasinya memang, ada kaitannya memang, karenanya menarik untuk kita menelusurinya. Apa yang terjadi di kaki Gunung Sinai? Alkitab mencatat dengan jelas, pada waktu itu Tuhan memberikan kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel hukum-hukum yang mengatur hidup mereka. Dan secara istimewa tidak ditulis di dalam kertas, tetapi ditulis Tuhan dalam media yang sangat kuat seharusnya, yang bisa bertahan lama, yang bisa menjadi prasasti yang panjang untuk ribuan tahun. Tetapi saya menyebutnya tragedi, karena apa yang menjadi prasasti yang kuat itu, yang seharusnya bertahan lama, kemudian rusak. Ya. Ada jejak Allah di dalam dua loh batu yang dituliskan oleh jari Allah sendiri. Di atas Gunung Sinai setelah Tuhan memberikan hukum-hukumnya, peraturan-peraturannya, nanti kita lihat lebih jauh, kemudian Allah memanggil Musa untuk naik ke atas Gunung Sinai. Dan seperti yang kita baca, Musa ada di sana selama 40 hari, 40 malam. Sebuah waktu yang sangat panjang. Apakah Musa makan, apakah Musa minum, apakah Musa melakukan kegiatan yang lain, apakah tidak membosankan? Kita menemukan sebuah kebenaran. Musa tidak kekurangan cairan, Musa tidak kekurangan gizi, Musa tidak kekurangan satu apapun ketika ia 40 hari 40 malam ada di atas Gunung Sinai bersama Tuhan. Satu hal yang luar biasa. Kebutuhan jasmani, makan, minum, dan sebagainya. Ada waktunya itu tidak lagi menjadi satu hal yang mutlak. Ini sebuah peristiwa yang luar biasa. Tuhan memberikan 2 lempeng batu yang berisi 10 firman yang ditulis oleh jari Allah sendiri sesuai dengan Keluaran pasal 31 ayat 18, Ulangan pasal 19 dan ayat yang lain. Mari kita lihat Keluaran pasal 31 ayat yang ke-18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara kepada dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah sendiri. Dalam bahasa Indonesia masa kini disebut batu itu dibuat oleh Tuhan. Dan dia mengukirkannya, menukikkannya, mengukirkannya, menuliskannya dengan jarinya. Ini sebuah prasasti yang agung. Ini sebuah mahakarya. Kita sering melihat orang-orang menghasilkan mahakarya yang luar biasa, yang bertahan ratusan ribuan tahun yang lalu ketika pembuatnya, sang seniman ini meninggal. Peninggalannya, mahakaryanya, kemudian bisa dilelang menjadi barang yang sangat mahal. Rasanya untuk kita orang biasa sangat tidak masuk akal. Tetapi dunia, orang-orang seni menghargai apa yang disebut hasil mahakarya daripada orang-orang yang istimewa. Bagaimana dengan mahakarya Tuhan? Tentu manusia adalah mahakaryanya Tuhan. Tetapi selain manusia, dalam kesempatan Keluaran pasal yang ke-31 ini tadi kita baca, Tuhan menuliskan hukum-hukum itu, 10 hukum itu khususnya, dengan jarinya sendiri. Itu sebuah peristiwa dan benda yang sangat berharga. Ya. Ulangan pasal 9 mengutip lagi, Tuhan memberikan kepadaku. Musa bercerita kepada generasi yang baru. Sesudah generasi yang lama berlalu, dia memberikan ingatan
menyegarkan kembali apa yang terjadi di atas Gunung Sinai. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Kita membaca juga dalam ayat 16 dari pasal 32. Kedua loh batu itu ialah pekerjaan Allah. Dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dituki pada loh-loh itu. Saya hanya ingin mempertegas bahwa kedua loh batu yang pertama itu adalah buatan Tuhan. Dan ditulis oleh Tuhan sendiri. Jadi ini bisa menjadi sebuah prasasti yang luar biasa. Jejak jari Allah ada di atas loh batu. Loh itu dalam bahasa Indonesia disebut papan tempat menulis. Ya, sudah jarang sekali loh itu. Yang banyak loh itu sebuah kata yang secara slang mungkin orang berkata kamu ya, atau juga mau apa loh, ya kan? Ya kan? Tapi loh dalam bahasa kalau Anda baca KBBI, di situ ditemukan tempat menulis. Jadi itu semacam tablet. Makanya dalam terjemahan bahasa Inggris disebut tablet. Jadi kalau Bapak Ibu pegang tablet, entahkah Samsung, entahkah merek-merek yang lain, sebetulnya Musa sudah mendapat 2 tablet itu. Ya, 2 tablet yang ditulis oleh Tuhan. Jadi itu luar biasa. Ya, hanya tidak disebut prosesornya dan sebagainya, tetapi itu lempengan batu yang Tuhan tulis. Nah, intisari dari 2 loh batu itu atau Aseret Hadibrod itu dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Kalau kita baca di situ ada 10 perintah, 10 firman Tuhan, ya. Hukum yang pertama. Jadi menariknya ada pandangan pendapat yang meyakini bahwa dari 10 itu tidak dibagi 2. 5 dan 5, tetapi menjadi 4 dan 6. Tapi saya kemarin menemukan dalam sebuah sekolah di Australia atau di New South Wales, di situ ada sekolah Yahudi, itu ada lambang juga lempeng batu, lambangnya saja, tapi dia bagi kiri kanannya sama. Tetapi saya juga sependapat kalau dari 10 hukum ini tidak selalu menjadi 5-5 dalam fungsi dan sasarannya. Mari kita lihat yang pertama. Lempeng yang pertama itu berisi hukum yang pertama, jangan ada ilah lain selain Tuhan. Ini sebuah ringkasan saja. Jangan membuat dan menyembah berhala dalam bentuk apapun juga. Entahkah yang menyerupai binatang di langit, di udara, di laut, di darat, jangan. Itu sebabnya kita tidak memakai simbol-simbol tertentu yang menjadi pengantara. Tetapi Kristus adalah pengantara kita yang satu-satunya. Bahkan Alkitab pun tidak boleh dijadikan berhala. Sebab ia tidak berguna jika hanya menjadi sebuah barang berhala yang disayang, yang dicintai, tetapi tidak pernah dibaca, terlebih tidak pernah dilakukan perintahnya. Ya. Bagaimana dengan Alkitab Bapak Ibu Saudara? Apakah sudah usang? Tidak pernah dibaca sama sekali? Saya mendorong untuk Anda setiap hari di rumah juga menggunakan Alkitab dalam bentuk buku. Meskipun kita bisa melengkapinya juga dalam bentuk gadget dan perangkat elektronik yang lain. Tetapi kita sadar bahwa firman Allah yang hidup dan berkuasa berisi kebenaran-kebenaran yang abadi. Langit bumi akan berlalu, tapi firman Allah tinggal tetap. Dan firman-Nya harus ada di dalam hidup kita. Bukan bentuk atau wujud lahiriah dari apapun juga. Sebab Allah itu adalah roh adanya. Hukum yang ketiga, jangan memakai nama Tuhan dengan sia-sia. Sebagian orang ketika mengalami sesuatu yang mengagetkan, seringkali bibirnya, mulutnya latah menyebut Tuhan. Tetapi orang-orang Yahudi, orang Israel sangat mengerti hukum ini.
sehingga mereka pun tidak berani menyebut nama Tuhan secara langsung dan menggunakan kata Adonai sebagai kata ganti. Karena tidak berani menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Yang keempat, jangan lupa untuk menguduskan hari Sabat. Waktu Yesus datang, dia menggenapi hukum yang keempat ini. Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tetapi apakah ini berarti kehilangan maknanya? Sabat bukan sekedar tentang hari, tetapi maknanya satu hari, satu kebenaran tentang perhentian. Waktu kita sujud di kaki Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, itulah Sabat bagi kita. Pagi ini kita memberikan waktu, hati, dan hidup kita untuk bersabat kepada Tuhan. Waktu kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Itu satu perhentian bagi semua kegiatan fisikmu, tetapi rohmu dikenyangkan untuk bersekutu dan menerima kebenaran-kebenaran surgawi. Hukum Sabat tidak menjadi hukum yang kaku lagi, karena Kristus telah menggenapinya. Tetapi makna rohaninya sama seperti makna rohani Paskah. Kita merayakannya bukan lagi dengan menyembelih kambing dan domba, sebab Kristus anak domba telah tersembelih. Dan kita terus memandang korban Kristus yang mengadakan pendamaian dan keselamatan bagi kita. Jangan lupa untuk menguduskan saat-saat Anda bersama dengan Tuhan. Hari-hari ketika semua orang melakukan kegiatannya dengan kondisi yang sangat terbatas. Di Batu Raja tidak terlalu terasa. Tetapi di beberapa kota pertokoan baru buka. Pusat perbelanjaan baru buka. Transisi katanya menuju kepada kehidupan yang seperti semula. Kita mungkin tidak terlalu merasa, tetapi banyak orang di masa-masa yang sulit ini, sungguh-sungguh mereka tidak bisa keluar, kecuali untuk alasan yang sangat khusus. Itu adalah waktu terbaik untuk orang yang seperti itu, bersahabat dengan Tuhan. Memiliki waktu yang berkualitas. Orang tahu yang disebut quality time. Bukan dari banyaknya waktu, tetapi dari kedalaman dan mutu dari pertemuan itu antara Anda dengan Tuhan. Ya, jangan hanya punya quality time dengan keluarga saja. Itu baik, itu fondasi, tetapi jangan sampai itu pun menggeser quality time-mu dengan Tuhan. Waktu khususmu dengan Tuhan. Mencari nafkah itu adalah panggilan, kewajiban. Tetapi mengasihi Tuhan, duduk di kakinya, memuji, menyembah Dia. Sekalipun kita tidak punya kebutuhan yang sepertinya sangat khusus. Tetapi Tuhan ingin kita memberikan waktu dan hidup kita bagi Dia. Nah, kemudian kita melihat hukum yang kelima. Hormatilah ayah ibumu, supaya lanjut umurmu, supaya diberkati. Jadi kenapa ini tidak diletakkan di lempeng yang pertama? Karena hukum yang kelima sampai yang ke-10 bicara tentang bagaimana saya, saudara, dan bangsa Israel di zaman lampau berhubungan, memperlakukan sesamanya. 1-4 itu bicara hubungan mereka dengan Tuhan. Tapi 6 bagian dari 10 firman ini bicara tentang hubungan mereka, hubungan kita dengan sesama. Dan dimulai dengan orang tua kita. Menghormati, mengasihi, dan tidak menjadikan mereka pribadi yang terlupakan ketika Anda merasa sudah berhasil, ketika Anda merasa suasananya mungkin tidak memungkinkan, sulit dan sebagainya. Orang tua tetap harus menjadi tempat yang utama dalam hidup kita. Sebagai anak yang mengasihi Tuhan. Apakah saya salah warnanya di tempat Bapak Ibu? Apakah terlihat? Hukum yang ke-6, jangan membunuh. Dan kemudian kita mendapatkan penegasan, Rasul Yohanes berkata, membunuh bukan saja secara fisik, tetapi ketika engkau membenci saudaramu, lebih berat lagi. Ya. Nah, yang ke-7, jangan berzina dalam segala bentuk, baik jasmani maupun rohani. Ini sebuah hukum yang nanti kita lihat di kemudian hari. Orang Israel menjadikan ini satu dari 3 hukum yang sangat mereka taati.
dan mereka tidak ingin melanggarnya. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Baik milik sesamamu maupun mencuri kemuliaan Tuhan. Betul kan saudara? Apa yang harusnya kita persembahkan kepada Tuhan? Karena memang dia layak menerimanya. Segala sesuatu datang daripadanya. Jangan mengambil apa yang harusnya menjadi milik Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, bahkan seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Dan kita harus mengakui hidup ini adalah milik Tuhan. Semua yang kita bisa kerjakan adalah anugerah dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ke-9, jangan berdusta. Termasuk dusta putih. Ya. Ada satu hukum yang orang bilang kalau kepepet boleh dusta. Tetapi Tuhan berkata jangan berdusta. Saudara pegang yang mana? Kalau ajaran manusia kadang-kadang kalau kepepet boleh berdusta. Tapi Tuhan berkata jangan berdusta. Dan yang ke-10 supaya kita tidak serakah dan terus bersyukur. Jangan mengingini milik orang lain. Ya. Kalau kita bisa memperagakan hukum ini, peraturan ini, kebenaran ini, kita akan menjalani kehidupan yang lurus di hadapan Tuhan. 4 yang berhubungan dengan Tuhan, dan 6 yang berhubungan dengan sesama. Mengapa lebih banyak kepada sesama? Kenapa tidak 10-10-nya hubungannya dengan Tuhan? Tuhan tahu, hubungan dengan sesama, mulai dari yang paling dekat, itu sangat kompleks. Tidak mudah, bahkan bagi banyak orang, sangat sulit untuk berhubungan baik dengan sesamanya. Kalau dengan Tuhan yang tidak nampak, mudah dia berkata, aku hormat, aku mengasihi Tuhan. Tapi ketika berhadapan dengan orang yang terdekat, suami, istri, anak, saudaranya, temannya, apalagi mereka mengecewakan dia. Orang tidak mampu mengembangkan karakter Kristus. Dalam hari yang ke-19 yang kita baca kemarin, hari Kamis, sangat menarik. Beberapa orang lahir dalam keluarga yang tidak memiliki kebiasaan yang baik dalam mengembangkan hubungan dengan sesamanya. Tidak punya pengalaman, tidak ada role modelnya. Karena mungkin lahir dalam keluarga di mana satu dengan yang lain tidak menghargai orang lain. Hidup sendiri-sendiri, lulu gua-gua. Dan ketika orang ini tumbuh dewasa, dia pun mungkin akan mengikuti apa yang menjadi bagian dari masa lalunya. Tapi Tuhan memberikan peluang untuk kita mengalami pembaharuan. Jangan terus berkata, kami begitulah dari dulu. Tetapi di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Amin. Haleluya. Karenanya Tuhan tahu dan memberikan 6 hukum itu, perintah itu lebih daripada hubungan dengan Tuhan. Waktu Musa ada di gunung 40 hari 40 malam. Penuh dengan kemuliaan Allah. Bagaimana dengan yang di kaki gunung? Hanya dalam waktu 40 hari. Kurang dari 40 hari sudah kasak kusuk. Di kaki gunung mereka tidak sabar. Apa yang mereka katakan? Saya kutip dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Waktu bangsa Israel melihat Musa lama sekali tidak turun dari gunung. Tetapi masih di sana juga, maksudnya di atas. Mereka mengerumuni Harun. Dalam bagian yang lain disebut mereka memaksa mendesak Harun. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa, orang yang telah membawa kita keluar dari Mesir. Jadi buatlah untuk kami ilah yang akan memimpin kami. Di gunung, Musa mendapatkan hukum-hukum ini. Jangan ada padamu ilah lain yang menyerupai apapun juga di langit, di udara, di darat, di laut. Tetapi di kaki gunung, hanya dalam hitungan hari, belum hitungan tahun, mereka berubah setia. Saudara lihat manusia, betapa mudahnya berubah. Mencari jalan sendiri.
Tidak sedikit orang-orang di tengah penantiannya. Gusar. Ada bahasa Jawa katakan gerasa gerusu. Gerusa gerusu ya. Mereka mendesak Harun. Buat sesuatu yang bisa kami lihat, yang bisa kami pegang, yang bisa kami sembah, yang kepada kami bisa memberikan ukupan, korban dan semuanya. Yang jelas yang bisa mata kami lihat. Musa yang sudah memimpin kami ini masih ada di atas. Kami nggak tahu apakah dia mati, apakah dia hidup. Mereka sembarangan ngomong. Karena di hati mereka ada sebuah keinginan yang belum lepas dari sama sekali. Pola penyembahan bangsa-bangsa di Mesir dan orang-orang di sekitarnya masih ada di dalam naluri mereka. Sehingga mereka berkata, kami memerlukan itu untuk memimpin kami. Saya lompat ayat yang ke-7. Bapak Ibu bisa membaca pasal 32. Tapi ayat yang ke-37, Tuhan berkata begini, Musa turunlah. Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari Mesir sudah berbuat jahat. Kita tahu Tuhan mengancam untuk menghukum habis mereka semua. Tapi Musa sementara di atas gunung menaikkan syafaat. Jangan Tuhan, jangan hakimi mereka, jangan musnahkan mereka, kasihanilah mereka. Kalau sampai mereka binasa semua, apa kata bangsa-bangsa? Dia yang mengeluarkan dari tanah Mesir tidak sanggup menuntun mereka. Tuhan mendengar syafaat Musa. Kemudian Tuhan tidak jadi menghukum semuanya. Meskipun Tuhan berkata, mereka semua akan kubinasakan, tetapi engkau dan keturunanmu akan kubangkitkan menjadi bangsa yang besar. Tapi oleh doa Musa, Tuhan berkata, ya sudah, turunlah. Tapi kita tahu saudara, Allah yang murka karena melihat semua peristiwa. Musa yang menaikkan syafaat kepada Tuhan, belum melihat. Belum melihat berapa dalam kejatuhan mereka. Belum melihat betapa jahat yang mereka lakukan. Betapa sakit hatinya Tuhan. Dia tidak bisa terlalu merasakannya. Dia cuma berdiri pada satu sisi, jangan Tuhan, kasihani kami. Kadang-kadang kalau kita tidak mengalami langsung, kita tidak bisa memahami kedalaman duka Allah terhadap manusia berdosa. Jika ada kalimat dalam firman Allah Efesus pasal yang keempat berkata, jangan mendukakan Roh Kudus. Kita pikir biasa saja. Tapi bayangkan kalau Anda menjadi seorang tua yang melihat anak-anakmu hidup di dalam kekacauan, kejahatan, dan sungguh-sungguh dalam kegelapan. Hatimu berduka, pedih dan pilu. Orang yang tidak pernah mengalami hal seperti ini, mungkin akan memandang enteng duka cita Roh Kudus karena tabiat manusia. Seperti itu Musa mencoba mencegah Tuhan, jangan Tuhan, dengan doa dan permohonannya. Dan Tuhan mendengar. Musa tidak tahu kedalaman dari kejahatan yang dibuat oleh bangsanya. Tapi waktu Musa turun, kalau kita mau membaca Keluaran pasal 32. Mari kita baca Keluaran pasal 32 sebelum sampai ayat 28. Ayat yang ke-25, Keluaran pasal 32 ayat 25. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya, sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya,
dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu, dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah, kita baca sama-sama, masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. 28 yang saya kutip di situ, Bani Lewi, suku Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kenapa Musa kemudian berubah? Di atas gunung Musa memohon supaya Tuhan tidak menghukum bangsanya. Tapi ketika dia melihat sesudah di kaki gunung, bagaimana mereka menjadi begitu liar dan jahat. Mereka membuat patung lembu emas, memberikan persembahan, membakar binatang di situ, dan kemudian berpesta pora. Dalam salah satu terjemahan ada yang dikatakan, mereka bukan saja berpesta pora, makan minum, tapi juga melakukan apa yang Tuhan benci. Mereka mengumbar hawa nafsunya. Mereka melakukan apa yang mendatangkan kesenangan bagi dagingnya. Musa marah sekali. Dia memecahkan batu itu. Dia memerintahkan kepada semua orang Lewi, siapa yang mau berpihak kepada Tuhan? Hari itu ada terjadi pemisahan. Dari 12 suku, ada suku Lewi saja yang mau berpihak kepada Tuhan, sesuai dengan apa yang Musa katakan. Karenanya kita melihat sejak hari itu, Lewi menjadi satu-satunya suku yang melayani 12 suku. Ini mengubah rancangan yang semula. Allah mau supaya 12 suku ini melayani, menjadi suku imam. Mereka menjadi bangsa imam. Siapa yang dilayani kalau 12 ini semua suku imam? Mereka melayani 70 bangsa yang ada di sekitar pada waktu itu. Mereka menjadi bangsa imam supaya melayani bangsa-bangsa yang lain. Itu yang Tuhan mau. Tetapi kejahatan yang mereka lakukan di kaki Gunung Sinai menjadi sebuah tragedi besar, mengubah jalannya sejarah. Saudara, kalau Tuhan merancang sesuatu yang indah dan baik dalam hidup kita, tapi kita tidak berjalan seturut dengan firman-Nya tiap-tiap hari, apa yang baik itu tidak otomatis terjadi. Pilihan yang salah, keputusan yang salah, tindakan yang terus-menerus bertentangan dengan Tuhan akan membuat hidupmu melenceng dari apa yang Allah tetapkan. Jadi Anda bertanggung jawab memelihara, menjaga, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupmu. Jangan percaya kalau ada orang menubuatkan hal yang baik, tetapi Anda tidak melakukannya. Hari-hari ini banyak orang mengkritisi nubuat-nubuat dari pendeta besar yang tidak terjadi. Jangan mudah percaya. 1 Tesalonika berkata, jangan anggap enteng nubuat-nubuat, tapi ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Kalau ada satu firman disampaikan kepada saudara, uji dan pegang yang baik. Ujinya apa? Dengan firman Allah. Sebab itu kita harus mengerti firman Allah. Ini beda. Ini Allah yang merencanakan. Tetapi Israel membuat pilihan yang salah. Sehingga rancangan Allah berubah. Apakah Allah gagal? Tidak. Allah dapat bekerja melalui kegagalan manusia. Yang gagal Israel. Tapi Allah mengubah apa yang menjadi kegagalan mereka untuk kemuliaan rencananya. Di kemudian hari, Allah memanggil setiap suku bangsa menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Bukan lagi karena keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi karena kita dilahirkan baru oleh Roh Kudus dan firman Allah.
ketidaktaatan Israel membuka jalan anugerah bagi bangsa-bangsa lain untuk menjadi bangsa imam di hadapan Allah. Jadi dosa merusak karya Allah. Betapapun indahnya karya dan rancangan Tuhan. Ya. Ayat 15 dari Keluaran 32, setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah di dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Dan ayat yang ke-19, dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Hampir jauh malam, sekitar hampir jam 10 saya belajar dan nyambung lagi pagi. Membaca ayat ini saya tercenung, saudara. Dan merenungkannya. Allah menciptakan hal yang bagus, luar biasa. Bagaimana mungkin Musa memecahkannya? Tapi mungkin kita juga perlu tanya, mengapa Musa sampai seperti lupa diri? Begitu marahnya dia. Kenapa dia begitu marah? Karena bangsa Israel melakukan apa yang sangat jahat di mata Tuhan. Dan Musa tahu itu. Hukumannya mati. Karenanya Allah mengancam di atas gunung akan membinasakan mereka semua. Musa baru tahu. Musa sudah tahu maksud saya. Di atas gunung Tuhan mengingatkan lagi, jangan buat ilah apapun juga. Tetapi di kaki gunung mereka melakukan apa yang melawan Tuhan. Di atas gunung Tuhan memberikan perintah kepada Musa. Hanya dalam hitungan hari. Di bawah mereka melawan firman Tuhan. Musa marah sekali. Ketika pilihan yang mendatangkan penyimpangan atau membuat penyimpangan dalam hidup kita, maka itu akan merusak karya Allah. Betapapun indahnya. Betapapun rencana Allah indah dan mulia dalam hidupmu. Tanggung jawabmu adalah menjaga dengan sungguh-sungguh agar karya Allah tidak engkau rusakkan. Nah, di kemudian hari, saudara, ribuan tahun kemudian, kita tahu ada rabi yang mengumpulkan perintah-perintah dalam firman Tuhan. Ada 613 kumpulan perintah Allah dalam Talmud. Ya. Mari kita lihat. Ya. Dari 613 itu, ada perintah negatifnya 365. Negatif itu jangan lakukan. Slide-nya terpotong ya. Dilarang, 365 itu dilarang. Jangan lakukan. Dan 248-nya adalah perintah positif untuk dilakukan. 365 itu bicara mungkin 1 hari, 1 tahun, hari-hari dalam 1 tahun. Setiap hari mungkin kita diingatkan untuk tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kemudian 248 perintah positif ini untuk kita lakukan. Ini sebuah jumlah yang banyak, 613 ya, jadi banyak. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Imamat 18 ayat yang ke-5. Di kemudian hari orang Israel punya istilah. Yeharek Ve'al Ya'afor. Ini sebuah istilah dalam hukum orang-orang Yahudi. Pengorbanan diri. Kerelaan mengorbankan diri. Artinya membiarkan dirinya terbunuh daripada melanggarnya.
Bahasa sederhananya, lebih baik aku mati dibunuh daripada aku melanggarnya. Terhadap apa yang mereka tidak ingin langgar, bahkan mereka rela mati demi tidak melanggar firman ini. Ada 3 yang disebut kejahatan yang luar biasa. 3 dosa yang luar biasa. Penyembahan berhala, idolatry. Pembunuhan dan hubungan badan yang dilarang. Hubungan seks, immorality seksual. Pasal 18 dari kitab Imamat menceritakan banyak sekali. Hukum ini masih berlaku, saudara. Meskipun orang Kristen tidak berkata, saya bukan orang Yahudi. Saya hanya ada hidup dalam hukum kasih. Karena Kristus kemudian menyempurnakannya. Hukum-hukum dalam perjanjian lama diintisarikan menjadi 2 saja. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Dan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Di atas 2 dasar inilah, hukum utama ini, seluruh hukum para nabi. Termasuk hukum Musa. Tapi kalau kita jabarkan, Imamat pasal 18 masih sangat benar. Dan pasti masih berlaku dalam hidup orang Kristen. Saudara bisa membacanya. Hubungan badan yang dilarang. Hubungan seksual yang dilarang. Anda bisa membacanya karena saya tidak cukup waktu di sini. Dan untuk 3 dosa ini, orang-orang Yahudi di kemudian hari setelah peristiwa di kaki Gunung Sinai, memiliki sebuah keteguhan hati dalam prinsip. Lebih baik aku mati dibunuh daripada melanggar 3 hal ini. Mereka tidak pernah lagi ingin menyembah berhala. Mereka kembali dari pembuangan, mereka sadar nenek moyang mereka telah jahat. Saudara lihat sejak hari pembuangan mereka menjadi bangsa yang kuat. Yang hanya menyembah Tuhan Allah yang roh itu adanya. Tidak lagi berpaling kepada ilah-ilah yang lain. Karenanya kalau mereka menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, saya percaya karena prinsip ini menjaga mereka untuk tidak menjadikan siapapun, apapun selain Tuhan Allah itu sebagai yang disembah. Ingatlah waktu Syedrak, Mesak, Abednego, Daniel mempertahankan imannya dan rela mati. Mereka lebih rela dimati, dibunuh, daripada melanggar firman ini. Katakan dengan saya, penyembahan berhala, pembunuhan, dan hubungan seks, hubungan badan yang dilarang. Baca ini, Imamat pasal 18. Kita akan tahu. Lebih rinci lagi. Nah, kemudian kita melihat semacam sebuah resume. Ketika turunnya Roh Kudus, turunnya loh batu di Gunung Sinai, Israel bersungut-sungut. Tidak sabar, tidak setia menunggu Musa. Dan hadirnya 10 firman yang menjadi penuntun hidup mereka. Israel berdosa dan meninggalkan Tuhan. Melupakan Tuhan penebus mereka, penyelamat mereka dari tanah Mesir. Begitu cepatnya mereka melupakan Tuhan. Begitu dalamnya mereka jatuh dalam dosa. Saudara lihat apa yang dikatakan firman Allah. Keinginan daging hanya mendorong kita untuk melakukan apa yang jahat. Karena itu kuasai dirimu. Alkitab meminta kita, firman Tuhan mendorong kita untuk menjaga diri kita. Pikiran, perkataan, keinginan-keinginan yang mendesak di dalam jiwa kita. Anda harus oleh pertolongan Roh Kudus mengalahkan itu. Atau Anda akan dikalahkan olehnya. Dan akan dibelenggu, dikendalikan, diperhamba oleh dosa. Tidak sedikit orang Kristen masih terus diperhamba oleh dosa. Bermain dengan dosa. Dan tidak mau melepaskannya. Menganggap sepele hal-hal kecil. Sehingga terjerumus kembali. Dengan cepat Israel berdosa meninggalkan dan melupakan Tuhan. Dan kita membaca hari itu
kejadian tragis terjadi. 3.000 orang bangsa itu, termasuk bangsa campuran, yang seringkali jadi provokator di lingkungan mereka. Bangsa campuran itu bangsa-bangsa asing, non-Israel, yang ikut keluar dari tanah Mesir. Orang inilah yang seringkali membuat onar. Ini seperti lalang di antara gandum. Dalam kehidupan kita pun tidak sedikit kita terganggu dengan orang-orang yang menyebut diri Kristen, tetapi tidak sungguh-sungguh lahir baru. Tidak mau sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Tidak ada buah seperti gandum yang berbuah, tapi lalang. Tuhan memberikan perumpamaan waktu benih gandum itu ditabur, Matius pasal 13 kalau nggak salah. Musuh juga menaburkan benih lalang sehingga tumbuh bersama. Tapi Tuhan berkata jangan cabut sekarang. Nanti harinya ada. 3.000 orang mati. Tapi kita membandingkan sukacita Safot, hak Safot, hari raya Pentakosta, waktu Roh Kudus turun. Ini ada kesamaan. Di kaki Gunung Sinai mereka mendapatkan loh hukum. Harusnya itu menjadi suatu kesukaan. Harusnya itu mendatangkan sukacita yang kudus. Kegembiraan sebagai bangsa yang memiliki konstitusi yang unggul dibandingkan bangsa-bangsa lain. Tapi mereka tidak sabar dan tidak setia. Beda dengan para murid. Di ruang atas, di salah satu rumah di mana mereka menginap di kota Yerusalem. Mereka bertekun sehati menantikan pencurahan Roh Kudus. Mereka setia memegang janji Bapa. Tuhan hanya bilang, tunggu sampai janji itu dipenuhi. Mereka menunggu di dalam ketekunan, seia sekata berdoa. Ini sebuah kunci agar Anda tidak berdosa. Bertekunlah berpegang pada firman Allah. Amin. Firman Allah tidak pernah gagal. Bagi kita mungkin terlambat, tapi Allah tidak pernah terlambat. Mungkin dia lambat buat kita, menurut pikiran kita, tapi dia tidak pernah terlambat. Karena dia punya kronosnya, dia punya kairosnya. Kita berjalan dalam kronos, Allah berjalan dalam kairosnya. Dia tahu kapan dia harus melakukan sesuatu. Para murid penuh dengan Roh Kudus dan kemudian mereka bersaksi dengan berani. 3.000 jiwa percaya hari itu, dibaptis dan diselamatkan. Haleluya. Ada hal yang sama. Di kaki Gunung Sinai mereka harusnya terima sukacita, tetapi respon mereka salah. Di Yerusalem sesudahnya, para murid menerima Roh Kudus karena mereka menanti berpegang pada firman Allah. Hari itu 3.000 jiwa diselamatkan. Karena ada murid-murid Kristus yang setia, yang berpegang pada firman Allah, yang memberi hidup mereka menjadi saksi bagi Kristus. Menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk keselamatan orang lain. Pelajaran penting apa yang kita bisa dapat bagi kita dan generasi anak-anak kita di kemudian hari? Lakukanlah kehendaknya. Amin. Membaca firman Allah penting, tetapi hidup dan melakukan firman Allah adalah kebenaran yang harus kita lakukan. Jadi dari jejak jari Allah di 2 loh batu itu, kita dapati petunjuk bagaimana seharusnya orang hidup. Orang-orang yang mengasihi Tuhan itu hidup. Bagaimana hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama tidak dapat dipisahkan. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita mengasihi sesama. Siapa sesama? Orang-orang terdekat kita. Dan yang kedua, lakukan apa yang disukai Tuhan. Dan jauhkan dirimu dari apa yang dibenci Tuhan. Anda akan mengerti ketika Anda membaca hukum-hukum ini. Jangan berkata semua yang kita lakukan pasti disenangi Tuhan karena kita anak yang dikasihnya. Tidak. Itu sesat. Tapi apa yang Allah kehendaki, itu yang kita ingin lakukan. Amin. Jangan dibalik. Jangan berkata apapun yang anak Tuhan lakukan, Allah akan memberkati. Enggak. Satu hari Tuhan akan berurusan kalau Anda salah seperti ini.
Mengapa kita bisa bersuka cita? Terakhir Yehezkiel pasal 36 ayat 26, Tuhan janji dan Tuhan telah melakukannya. Mari kita baca sama-sama, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Terakhir sekali dan selesai, Yohanes 14 ayat 15. Mari kita baca sama-sama yang di rumah juga, karena ini jelas sekali. Kalau yang tadi karena terlalu besar, tidak terlihat. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Yang sepakat, yang mau melakukannya, karena mengasihi Tuhan, mari kita berdiri dan kita selesaikan ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Tuhan, pagi hari ini, kami mau merenungkan perjalanan hidup kami. Sejak Tuhan memanggil kami sampai hari ini. Banyak perkara yang Tuhan sudah buat. Banyak janji yang sudah kami terima. Banyak kebenaran yang kami sudah tahu. Pagi hari ini dengan rendah hati kami mohon. Berikan kami hati yang dengar-dengaran, yang lembut, yang mau diajar, ditegur, supaya kami melakukan firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid untuk terus mendengar, supaya kami hidup sebagai murid Tuhan yang sejati. Hidup menjadi saksi bagi Tuhan, di lingkungan keluarga kami, di lingkungan pergaulan kami sehari-hari, di dunia kerja kami, di tengah masyarakat. Kami tahu Tuhan rancangan-Mu indah dan mulia, tapi adalah juga tanggung jawab kami untuk melakukan bagian kami. Supaya yang mulia dan sempurna dari Allah itu tidak menjadi rusak karena pilihan-pilihan yang kami buat. Karena keputusan-keputusan sembrono yang kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami hanya tahu tetapi tidak melakukan kebenaran-Mu. Pagi hari ini Tuhan tolong kami sekalian, seberapa kami mengerti firman ini, hamba berdoa biarlah Tuhan menjamah dan menggelorakan hati untuk terus mengasihi-Mu. Dan dengan kasih itulah kami mau melakukan semua kebenaran firman-Mu. Engkau telah memberikan kepada kami hati yang baru ya Tuhan. Hati yang dipenuhi dengan anugerah, kebaikan dan kelemah lembutan. Supaya ke dalam hati kami Engkau menabur firman-Mu. Dan firman itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan buahnya bertahan sampai kekal. Mampukan kami untuk hidup melakukan firman-Mu. Berpegang pada firman-Mu. Sampai kami melihat semua rancangan Allah yang mulia itu digenapi di dalam kami. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan kiranya memberkati setiap kami, anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan yang tua dan lanjut usianya di rumah kami masing-masing. Kami berdoa supaya di kota Batu Raja, di kota-kota di mana kami tinggal, datang masa seperti musim semi, di mana kami boleh berbakti, berkumpul bersama, di mana kami boleh bekerja dengan tanpa takut dan tanpa kecemasan karena perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk upaya penemuan virus. Kami berdoa untuk setiap langkah yang dilakukan oleh pemerintah melalui gugus tugas yang ada di tiap tingkat kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi, bahkan secara nasional. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi. Tuhan membangkitkan kembali perekonomian bangsa kami, juga bangsa-bangsa di muka bumi. Karena satu dengan yang lain terkait. Tuhan pulihkan bangsa kami, baik secara ekonomi, baik dalam segala bidang. Tuhan memberkati. Lebih dari itu kami berdoa, biarlah keselamatan jiwa yang kekal,
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap suku bangsa di negeri kami, di seluruh muka bumi. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami persembahkan juga persembahan syukur kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Baik pekerjaanmu di tempat ini, juga di tempat-tempat yang lain. Tuhan memberkati untuk hormat kemuliaan namamu. Bila kami semua melakukannya dalam kasih dan sukacita, karena Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Terpujilah Tuhan sampai selamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan pengurapan Roh Kudus menyertai kita pagi hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, amin. Bless the Lord. Kita nyanyi lagu itu. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, Worship His holy name. Sing like never before. oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. silakan bersaat teduh. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Boleh buka videonya semua? Ya. Minggu-minggu depan kita mempersiapkan diri, berkoordinasi dengan pemerintah tentu saja, dengan gugus tugas di tingkat kecamatan untuk bisa memulai ibadah. Ya, hari ini ada keluarga Ferdi ya, dengan istri dan anaknya, dan ada Ii Ayen ya, Ii Alin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, ya keluarga Pak Ritonang, ada Opung di situ ya, Pak Sega, Ibu Sega, ya puji Tuhan. Oh ada Mas Tondo juga ya, dengan Bu Viga ya. Halo Mas. Ya, kemudian Alek udah tukar baju dia tadi. Tadi dia baru pakai dasi, pakai kemeja putih. Oke, dengan Kartini dan Ibu ya. Kemudian Pak Robert, Ibu Robert dan kedua putra-putrinya, Ibu Lani, Feni. Oh Kris mana nih? Gak kelihatan nih. Ya, berdiri langsung ya. Ya, di situ ada Opung, ada Ibu Ana, terus ada Ibu Gunawan ya, keluarga Pak Gunawan ya. Gunawannya nggak kelihatan. Itu di situ ada Pak Nur, Bu Hana, Tuhan Yesus berkati ya. Siapa sebelahnya? Lois kah? Bukan. Oni. Oh ya Oni. Ya, Oni. Kemudian di situ ada Yanti dan Reva. Asyong sudah. Oh ya sudah pergi ya. Sini siapa? Teresia Christine. Ya, ya. Kemudian, hai, saya lihat. Nah, kalau pakai HP harus geser-geser banyak itu. Sebelahnya ada Pak Marudut dan Ibu Nita, ya puji Tuhan, Marcelo. Ada Pak Sipahutar dengan Nora, ada Pak Hendy dan Mary, shalom semua. Ada Pak Alberto,
ada Ii, kemudian Meriana dan Tasya, ya Shalom. Linda udah minum kali ya. Ya, sini siapa Priska ya, Priska Galuh. Ya, Pak Uta Galung, Ibu Uta Galung, sehat Pak ya? Puji Tuhan, Shalom. Dabrian, Ave, Mbak Asi, terus Listina Mahulete, Lestina, oh, keluarga itu Bang Sihite ya. Kemudian di situ ada Ko Eka, ya, Nikun, sebelahnya lagi Atet dan Yanti, ya, Tuhan berkati. Ada Bro Leket dan Mariana kemarin ulang tahun, ya, puji Tuhan. Makan-makan sendiri ya. Oke, ya. Sebelah lagi Cenve dan Dewi, shalom semua. Pak Peter, shalom Pak. Bu Rahel ya. Kemudian Tony dan Ria, shalom. Lukman, shalom. Suci, shalom ya. Terus siapa lagi nih? Oo dan Feby, shalom. Puji Tuhan. Rizky, shalom ya. Pak Wijaya, shalom. Tatan dan Rosa. Cik Rosyanti, shalom Ibu Febe, Pak Ferdi, sehat Pak? Kemarin nggak kelihatan nih. Ya, Ibu Nita, Fides dan Rika, ini keluarga Pak Sutris ya, puji Tuhan. Arsi, kemudian ada Limoy, Angelika, Acung, shalom. Bang Alen, ya, Imeri, shalom. Ibu Frederika, wah dewean. Mana Okoah yang di atas ya, di upper room, oh sebelah ya. Suwanto ditutup videonya ya. Ya, mana Wanto? Johnny nggak kelihatan nih John, belum mandi nih pasti. Oke, ada Heri juga, Heri Palembang, Heri Nenggolan, shalom Her. Ya. Habis ya. Kemarin kan sudah keburu keluar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Amin. Ya. Camcordernya nggak diarahkan sana, banyak nih di sini nih. Nah, ya kumpul ya di situ ya. Ya. Ya, biar semangat ya. Ini masih banyak yang belum keluar nih. Masih banyak yang belum tinggalkan. Ya. Kita foto di sini ya. Oke. Ya, oh di situ diputer. Ya, kasih salam dulu. Ya, itu tim multimedianya. Oh, jangan dulu lepas. Oke, tim multimedianya sebelah kiri. Ya. Kalau begini terus nanti lama-lama lupa kebaktian itu. Oke, itu saja. Sekali lagi Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi.